Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Ayo yang semangat. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, saya lihat semuanya sudah cakep-cakep, cantik-cantik. Selamat datang, Mas Alvan. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa hari ini? Ya, silakan. Sebutkan nama Mbak siapa ini? Mbak Kia. Ya, Mbak Kia silakan. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, siapa yang hari ini bangun sholat subuh? Katakan saya. Alhamdulillah. Yang menunaikan sholat insya Allah akan berkah. Ya, ini mungkin ada dua perangkat yang berdekatan ya, mohon untuk dijauhkan. Ya, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Bu Guru izin share screen dulu ya. Hari ini kita belajarnya tentang PAI. Ya, sudah terlihat belum anak-anak? Sudah. Oke. Nah, ini nanti kita belajar PAI bersama Ustadz Surato. Monggo Ustadz Surato, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Rizka atas waktunya yang diberikan pada saya ya. Sebelumnya buat anak-anak semuanya ya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak semuanya yang hari ini ya sudah bisa bergabung untuk Zoom meeting pada pagi hari ini ya. Hari ini untuk materi yang disampaikan adalah PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan nanti juga untuk sesi yang kedua yang akan disampaikan Ustazah Rizka, yaitu yang tematis ya. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar pagi hari ini?
Gimana kabar pagi hari ini? Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelumnya coba cek dulu ya. Untuk pagi hari ini coba Ustadz mau ya. Masih ingat dengan tepuk PAI-nya? Iya, masih ingat? Tepuk PAI ya. Prok 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 P, prok 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 A, prok prok I ya. PAI, Pendidikan Agama Islam. Yes. Ya, gitu ya. Masih ingat gini? Di kelas 1 masih ingat ya? Ya, coba nanti diulang di rumah ya, tepuk PAI ya. Ya, nanti anak-anak bisa Gambarnya nggak kelihatan, Pak. ya. Iya, biar tidak lupa ya, biar tidak lupa untuk apa toh PAI itu? Ya, nanti lupa ya. Ya, pendidikan agama Islam, dan ini juga ada budi pekerti ya, budi pekerti. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini anak-anak sudah siap ya. Alhamdulillah ya, Ustadz lihat tadi sudah diabsen oleh Ustadzah Rizka ya. Jadi yang sudah pakai seragam ya. Ya, pakai seragam, pakai merah putih ya. Alhamdulillah sudah rapi-rapi. Sudah bagus semuanya ya. Iya, berarti anak-anak sudah mandi ya tentunya ya. Sudah mandi anak-anak? Sudah sarapan? Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, semuanya semangat ya. Berarti anak-anak semuanya ya sudah siap ya. Oke, ya. Baiklah anak-anak semuanya, di layar sudah nampak ya tulisannya untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu teladanku ya, di bab 1 nanti akan Ustadz sampaikan untuk bab 1 dan bab 2 ya, karena anak-anak minggu-minggu kemarin sudah dikirim ya dari Ustadz dan Ustadzah semuanya untuk bab 1 dan bab 2. Nah, ini adalah materi ringkasan ya Zoom pada pagi hari ini untuk bab 1 bab 2. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Oke, ya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir ya, terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memiliki akhlak yang terpuji. Nah, itulah ya nanti akan kita bahas bersama ya. Nanti kita akan mempelajari sikap jujur Nabi Muhammad SAW dan juga keuntungan bersikap jujur itu apa, seperti itu ya. Ya, anak-anak semuanya. Oke. Next ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, anak-anak semuanya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW itu siapa toh? Sudah kenal ya? Sudah kenal belum? Iya, belum ya. Sudah belum kenal. Ya, makanya bagaimana cara mengenalnya Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara apa? Membaca sejarahnya, membaca apanya? Ceritanya ya, cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Maka di pertemuan kali ini yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad, juga keuntungan bersikap jujur. Oke. Nah, anak-anak semuanya ya, sikap jujur Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW ya adalah Khotamul Anbiya. Apa yang disebut Khotamul Anbiya tuh anak-anak? Siapa yang tahu Khotamul Anbiya? Itu sudah ada tulisannya ya. Khotamul Anbiya yaitu nabi dan rasul yang terakhir. Ya, yang terakhir itu yang nyari dewe ya. Nyari dewe berarti apa? Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW ya. Paham ya anak-anak ya? Berarti kalau Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir, ya, nabi dan rasul yang terakhir, berarti tidak ada lagi
Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan umat, ya, panutan umat, ya, umat manusia, umat Islam, ya. Ya, kita harus mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus mencontoh apa perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Ya, artinya uswatun hasanah adalah, ya, ini biasanya kalau di ulangan, ya, apa artinya uswatun hasanah? Ya, artinya teladan atau contoh yang baik, ya, contoh yang baik, ya. Ya, kemudian kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW itu sejak usia 8 tahun anak ya masih kecil, ya, 8 tahun Nabi itu tinggal bersama pamannya, ya, pamannya yang bernama siapa? Bernama Abu Thalib, ya, walaupun, ya, kehidupan pamannya dan Nabi Muhammad SAW itu yaitu sangat sederhana, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW dididik dengan apa? Dengan kekuatan, ya, kekuatan ataupun apa? Ya, itu sangat sederhana. Tapi dengan kesederhanaan itulah apa? Timbul hatinya, yaitu untuk selalu jujur, ya, bila berdagang jujur, ya. Ya, berbuat seperti sesuatu juga jujur. Nah, dan semuanya, kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, ya, melihat cerita Nabi Muhammad di usia 12 tahun, Muhammad itu, ya, itu ikut pamannya, yaitu berdagang kesam, ya. 12 tahun sudah apa? Sudah ikut berbisnis, ya, ikut berbisnis. Oke, lanjut. Nah, Muhammad adalah pribadi yang jujur. Ya, tadi sudah disampaikan kalau kita mau berbuat jujur, kita harus apa? Meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Nah, itu ada keterangannya. Al-Amin apa anak-anak artinya? Nah, Al-Amin adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang dapat dipercaya, ya, orang yang dapat dipercaya. Ya, anak-anak semuanya, ya, pada usia di sejarah Nabi Muhammad SAW, di cerita Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah lah. Khadijah inilah yang yang membuat Nabi Muhammad SAW yaitu tetap tangguh, ya, tetap selalu semangat, yaitu untuk berdakwah, ya, berdakwah dengan yaitu berdagang, ya. Nah, kemudian jadi Nabi dan Rasul, yaitu pada umur 40 tahun, ya, 40 tahun, dan Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, anak-anak harus paham ya ini. Oke, lanjut. Ya, anak-anak semuanya, kalau kita tahu, ya, anak-anak semuanya itu jujur itu apa toh, ya? Jujur itu apa? Jujur itu tadi, ya, sudah ditanya oleh Ustaz Arika, siapa yang tadi bagi sholat subuh, ya? Ya, siapa yang sholat 5 waktu kemarin? Ya, anak-anak harus jujur, ya. Berarti kalau tidak melaksanakan, terus tadi jawabannya saya yang sholat 5 waktu, saya yang sholat subuh, ya, tapi tidak melaksanakan, itu jujur atau bohong anak-anak? Bohong, ya, bohong. Berarti jujur itu artinya apa? Artinya perkataan dan tindakan itu sesuai kenyataannya, ya. Tadi perkataannya, oh iya saya salat subuh. Ya, anak-anak juga apa? Anak-anak harus juga melaksanakan. Nah, itu. Lawan jujur adalah apa, anak-anak?
Bohong, ya. Iya, bohong. Kalau bohong berarti tidak jujur. Jujur berarti apa? Bagus. Ya. Jujur ada dua macam, ya. Jujur ada berapa? Dua macam. Yang pertama yaitu jujur dalam perkataan, ya. Perkataannya itu jujur, ya. Perkataannya sih sesuai, ya. Ya, yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jadi antara keduanya itu harus apa? Ya, saling yaitu berkaitan, menyatu, ya. Perkataannya dan perbuatannya sama, ya. Perbuatan dan perkataan sama. Perkataan dengan perbuatan sama, dibolak-balik sama, ya. Itu, ya. Kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Allahumma amin. Oke, lanjut. Ya, anak-anak semuanya, kalau anak-anak ya selalu jujur dengan orang tua, selalu jujur pada Allah, selalu jujur pada guru, ustaz dan ustazah, selalu jujur pada orang lain, ya. Ya, kira-kira ya semua itu akan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Lah maka anak yang soleh harus berperilaku jujur kepada Allah, ya, kepada orang tua, ya, kepada guru, kepada ustaz dan ustazah, kepada orang lain. Nah, contoh perilaku jujur pada diri sendiri, ya. Nah, ini contohnya ada. Ya, anak-anak tidak perlu takut, ya, itu ada gambarnya. Anak-anak tidak perlu takut jujur, ya. Ya, takut. Jujur itu tidak menakutkan, ya. Jujur itu perbuatan yang mulia, ya. Ya, tapi bohong, ya, perbuatan yang tercela. Nah, contohnya apa? Ya, perilaku jujur pada diri sendiri. Yang pertama adalah mengerjakan salat tepat pada waktunya, ya. Ya, sholat Isya tepat pada waktunya, sholat subuh tepat pada waktunya, sholat zuhur tepat pada waktunya, ya, sholat asar tepat pada waktunya, sholat maghrib, ya, pada waktunya. Nah, itu, ya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh adalah perilaku jujur pada diri sendiri, ya. Oke. Yang kedua adalah mengerjakan ulangan sesuai apa? Kemampuannya, ya. Anak-anak semuanya. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR mandiri, ya, walaupun pekerjaannya di rumah, tugasnya di rumah, tapi anak-anak sendiri seharusnya yang mengerjakan, ya. Ya, orang tua cuma mendampingi, tapi yang mengerjakan secara keseluruhan, menulis dan mengerjakan jawaban dan lain sebagainya, mungkin anak-anak sendiri seharusnya, ya. Tapi orang tua juga cukup mendampingi dan mengarahkan saja. Oke, siap? Oke, lanjut. Ya, contoh tadi perilaku jujur pada diri sendiri, ya, itu contoh. Kemudian contoh perilaku jujur kepada orang lain. Ya, ternyata selain pada diri sendiri, kita harus jujur kepada orang lain juga. Ya, contohnya apa? Yang pertama adalah minta maaf, ya, jika bersalah. Minta maaf. Salah, minta maaf, ya. Ya, yang kedua mengerjakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, ya. Sesuai. Yang ketiga, tidak berkata bohong. Nah, inilah kepada orang lain kita tidak boleh bohong, ya. Kepada orang tua juga tidak boleh bohong, ya. Iya. Iya, siap, ya, soleh dan soleha? Oke. Kemudian perilaku jujur memiliki banyak manfaat, ya, ternyata, ya. Oke. Lanjut. Ya, mempunyai banyak manfaat, ya. Yang pertama adalah membuat hati tenang. Ternyata kalau kita jujur, ya, jujur pada diri sendiri, ya, jujur pada orang lain, ya, itu manfaatnya hati kita itu akan tenang, ya. Ya, hati kita akan tenang. Ya, tidak resah, tidak gelisah, tidak gundah, ya. Yang kedua,
Dan kedua adalah dipercaya orang lain. Ya, dipercaya. Kalau kita jujur dimanapun, pasti orang lain itu akan selalu mempercaya kita. Kalau nanti anak-anak sudah besar ya, sudah dewasa ya, anak-anak misalkan nanti sudah bekerja ya, cita-citanya ada yang menjadi insinyur, akan menjadi dokter, akan menjadi apa saja ya. Nanti ya, anak-anak harus selalu bersikap jujur ya. Tapi manfaatnya banyak sekali, yaitu yang kedua dipercaya orang lain ya, dipercaya bos kita, dipercaya anak buah ya kalian bisa mungkin ya. Ya. Yang ketiga adalah memiliki banyak teman ya. Anak-anak mungkin kalau selalu jujur ya, temannya kira-kira banyak atau sedikit ya. Ya, temannya yang lain juga mungkin banyak karena anak-anak itu disukai. Karena apa? Karena anak-anak selalu jujur ya. Oke, anak semuanya, Allah dan Rasul benci anak yang suka berbohong. Maka anak-anak yang soleh dan soleha harus tetap selalu memiliki sikap atau perilaku yang jujur. Terima kasih, oke. Lanjut. Nah, anak-anak semuanya, tadi di bab 1 ya, sudah ringkasannya seperti itu tadi ya. Kejujuran ataupun sikap jujur Nabi Muhammad, kemudian keuntungan bersikap jujur. Nah, di bab kedua ini untuk ringkasan materi di bab 2 yang membahas asik bisa membaca Al-Quran ya. Anak-anak semuanya sudah bisa membaca Al-Quran ya, alhamdulillah ya. Tilawati sudah bisa ya. Ya, tilawati. Setiap hari baca tilawatinya? Baca. Insya Allah ya. Satu halaman ataupun berapa baris ya. Insya Allah di murojaah ya anak-anak ya. Ya, oke. Nah, yang akan kita bahas untuk ini asik bisa membaca Al-Quran itu ada surah An-Nas ya, kemudian ada lafal huruf hijaiyah bersambung. Oke, lanjut. Ya, anak semuanya, alhamdulillah kemarin sudah bisa mengirimkan untuk pesan suaranya ya, rekaman suaranya ya kepada Ustadz dan Ustadzah ya, yang mengampu PAI ya. Alhamdulillah surat An-Nasnya sudah dilafalkan dengan baik dan juga artinya enggak apa-apa, artinya ada yang membaca, ada yang menghafalkan ya. Luar biasa kesemangatan anak-anak semuanya ya. Alhamdulillah bisa merekam suaranya dan bisa dikirim kepada Ustadz dan Ustadzah pengampu PAI. Terima kasih ya soleh dan soleha semuanya dan ayah bunda yang bisa mendampingi Ananda bisa mengirimkan untuk tugas PAI yang minggu depan yang minggu kemarin ya maksudnya. Oke. Nah, surah An-Nas ya soleh-soleh semuanya ini sebelumnya ya akan kita pelajari ya surah An-Nas ini adalah surah yang ke-144 ya anak-anak semuanya ya. Surah yang ke-114 ya. Oke, 114 ya. Ya, nanti ulangan insyaallah ada itunya ya, jawabannya 114 ya. Ya. 114 ya. Oke, surah An-Nas ya, surat An-Nas ini terakhir dalam Al-Qur'an. Kalau yang pertama surah apa anak-anak semuanya? Surah apa yang pertama yuk? Al-Fatihah. Iya. Siapa yang bisa menjawab tadi? Mas siapa tadi? Iya, terima kasih Mas. Nilainya 100 ya. Di surah An-Nas adalah surah yang terakhir di dalam Al-Qur'an. Kalau yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Nah, surah An-Nas ini terdiri dari berapa? 6 ayat ya.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ada 6 ayat. Oke, surah Anas diturunkan di Mekah ya, di kota Mekah. Ya, surah Anas surah penutup di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau pembuka Al-Fatihah, tapi penutupnya Anas. Nah, Anas, ya, Anas itu artinya manusia. Ya, Anas itu manusia. Artinya apa yang kamu ketahui ya? Artinya Anas apa? Manusia ya. Surah Anas termasuk dalam surah Makiyah ya. Surah Makiyah itu surah yang turun di Mekah. Kalau surah Madaniyah berarti turunnya di mana? Madinah ya. Kalau turunnya di Mekah berarti surat itu disebut surah Makiyah. Kalau turunnya di Madinah berarti disebut surahnya apa? Madaniyah. Itu ya. Oke, lanjut. Ya, ini melafalkan surah dan menghafal surah Anas ya. Anak-anak semuanya ini tidak akan Ustadz ulang ya, karena anak-anak insya Allah sudah hafal semuanya ya, dan kemarin sudah bisa memberikan yang terbaik untuk surat An-Nasnya. Yang Ustadz minta anak-anak semuanya di rumah selalu menjaga hafalannya ya, selalu murojaah ya, selalu apa? Selalu dijaga hafalannya di rumah, yaitu dengan murojaah ya. Tapi kebanyakan koreksi kemarin untuk mana ya, ayat yang kedua yaitu seharusnya pendek ya. Tapi kebanyakan anak-anak itu malikin nas ya. Itu adalah salah ya, tapi yang betul malikin nas, manya pendek ya, manya pendek. Jadi setelah yang lainnya insya Allah sudah benar. Oke, lanjut. Ya. Pesan surat Anas pada kita semuanya ya. Surat Anas menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya ya, untuk berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia ya. Ya, berlindung dari kejahatan jin, berlindung dari setan ya, dan berlindung dari kejahatan manusia ya, manusia. Oke, lanjut. Nah, lafal huruf hijaiyah bersambung ya. Kemudian di yang B ya, lafal huruf hijaiyah bersambung. Ya, huruf hijaiyah itu disebut dengan huruf Arab anak-anak ya. Ya, huruf hijaiyah dipakai untuk menulis Arab. Ya, menulis Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an itu adalah tulisannya huruf hijaiyah ya, yaitu tulisan Arab. Ya, Arab. Kalau artinya bisa Latin ataupun bahasa Indonesia. Ya. Huruf hijaiyah berjumlah berapa anak-anak? 9. Itu di kelas 1 sudah sama-sama kita pelajari ya. Ada alif, ba, ta, sa ya. Sepertinya Pak Rato ada kendala sinyal ya. Suara Bu Guru bisa terdengar tidak anak-anak? Bisa Bu, mati lampu. Oh, nggih. Nah, kita tunggu sebentar ya sambil menunggu Pak Surato. Anak-anak semuanya, mana semangatmu?
Ini sangat. Oh iya, hebat sekali, luar biasa. Karena di sini juga mati lampu ternyata anak-anak. Maka kita lanjutkan saja ya, supaya tidak hadir waktunya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Surato bahwa huruf hijaiyah sambung itu disebut juga huruf Arab. Huruf hijaiyah yang biasa kita kenal itu ada alif, kemudian apa lagi? Iya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Semuanya sudah hafal ya? Sudah hafal hurufnya karena kalian pasti sudah membaca tilawati juga. Nah, kalau menulis huruf hijaiyah itu dari sebelah kanan. Jadi berbeda dari huruf Indonesia, tapi untuk huruf Arab ini, huruf hijaiyah, kita menuliskan dari sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Huruf pertama hijaiyah itu ada alif tanpa harokat. Ba, ta, sa, jim, ha, ko, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, ini bisa disambung. Kemudian yang tidak selalu disambung itu yang bawah. Alif, dal, zal, ro, za, wawu, hamzah. Gitu ya anak-anak. Suara Bu Guru bisa didengar ya? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, ini contoh penulisan huruf hijaiyah bersambungnya. Contohnya yang bentuk bersambung ini Maryam gitu. Mimnya disambung dengan ro. Karena ro ini tidak bisa disambung, maka dipisah dengan ya dan mimnya. Bentuk kalau pisahnya dipisah jadi seperti ini. Mim sendiri, ro sendiri, ya sendiri, mim sendiri. Begitu ya, nanti bisa PowerPoint-nya ini bisa dicermati lagi. Nah, untuk yang terakhir, nanti bisa dikerjakan soal evaluasinya PAI di buku PAI ya, di buku tulis PAI. Yang pertama, uswatun hasanah artinya apa? Tadi sudah dijelaskan Ustadz Surato. Nanti tinggal Teladan atau contoh yang baik. Iya, nanti bisa ditulis dengan semangat, dengan sabar, karena belajar itu harus susah payah memang. Dan kita harus memaksakan diri untuk belajar. Daripada bodoh, mendingan kita bersusah payah untuk belajar. Tetap semangat ya, nanti menulisnya yang bagus biar nanti bisa dibaca. Kemudian nomor 2, nanti ditulis jawabannya. Jujur tadi artinya apa? Sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini nomor 2 juga ya. Nomor 2-nya ada 2. Lawan dari jujur tadi sudah dijelaskan Pak Rato. Kemudian nomor 3 surat Anas diturunkan di kota. Ayo tadi kan ada Mekah. Kota Mekah. Surat Makiyah dan Madaniyah. Tadi Anas termasuk Makiyah. Makiyah itu artinya turun di kota itu tadi. Anas artinya mudah sekali ya bagi yang mendengarkan penjelasan Pak Rato tadi. Iya, kalau tahu juga bisa melihat di Juz Amma atau Al-Quran terjemahan, itu ada artinya. Kemudian yang kelima, itu ada huruf hijaiyah berjumlah berapa tadi ya? Yang di PPT tadi sudah ada, iya, 29. Nah, selamat mengerjakan anak-anak, tapi nanti dulu mengerjakannya. Sekarang ganti pelajaran selanjutnya. Masih siap ya? Masih semangat ya? Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, mana rapi-rapimu? Ini
rapi-rapiku. Oke, ini semua masih ada di layar ya, saya lihat. Jangan ditinggal kemana-mana dulu ya, kan ini hanya sebentar. Jadi tolong jangan ditinggal pergi. Bu Guru nanti nangis kalau ditinggal pergi muridnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Apa ya pelajarannya ya? Ada yang tahu? Pelajarannya apa? Kalimat perintah dalam percakapan. Oke, kalimat perintah dalam percakapan itu masuknya tematik ya, sama penjumlahan. Ada yang sudah mengerjakan toh anak-anak? Sudah. Oh, ada yang sudah, rajin sekali. Berarti pada pagi hari sudah siap untuk belajar. Ya, memang benar. Kalau setiap pagi kita luangkan waktu untuk mengerjakan tugas ya, biar tidak menumpuk. Kalau menumpuk nanti malah kesulitan. Yang kesulitan kalian. Dan mumpung pagi kan fresh, kita harus luangkan waktu untuk belajar. Sudah terlihat belum anak-anak layarnya? Sudah. Iya, bagus. Ya, kita sudah menginjak subtema 3 pembelajaran ke-1 hari ini ya. Hidup rukun di sekolah. Karena kemarin hidup rukun dengan teman, yang pembelajaran yang subtema 1 kemarin tentang hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kita meskipun belum pernah ke sekolah ya sudah pernah, tapi waktu kelas 1 dulu. Jadi belum tahu kebiasaan sekolah itu seperti apa. Nah, itu maka kita hanya mengira-ira ini sesuai dengan buku tema kalian. Nanti bisa dibaca, oh di sekolah itu ternyata seperti ini. Bermain sama temen, kalau Senin upacara, kalau waktu jam 9 itu istirahat, kalau pagi itu sholat duha bersama, murojaah tilawati. Kalian pasti belum merasakannya, tapi suatu saat insya Allah kita berdoa selalu ya agar diberi keadaan yang lebih baik, kita bisa bersua bersama di sekolah. Allahumma amin. Amin. Ya, jadi tadi sudah berdoa, kemudian hari ini murojaah surat Al-Zalzalah ya. Ya, surat Al-Zalzalah ini juga termasuk juz 30, juga diturunkan di Mekah, termasuk Makkiyah ya, karena surat-surat pendek itu kebanyakan diturunkannya di Mekah. Kalau surat-surat yang panjang seperti apa ya, Al-Baqarah ya, Al-Baqarah itu di Madinah. Nah, kita ta'awudz bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik anak-anak semua yang sudah melafadzkan surat Al-Zalzalah. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk menjaga. Ya, bagaimana? Ada yang mau berbicara? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional supaya
tetap berjiwa nasionalis ya, cinta terhadap tanah air kita, bangsa Indonesia, maka kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang dulu pekan kemarin sudah kita nyanyikan, sekarang saya harap sudah tahu dan familiar, syukur-syukur sudah hafal ya. Jangan disambi apa-apa dulu ya. Ayo Mbak. Oh ini sepertinya bareng-bareng juga ya, asik sekali. Ada Mbak Akila, Mbak Kaila, kemudian ada Mbak Andara dan Mas Aufar sedang bersama-sama. Ya, kita nyanyi bersama ya supaya lebih semangat. Ciptaan dari Pak Surarjo. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagi, nanti diulangi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih teman-temanku semua. Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, teman-teman, coba diperhatikan, tebak gambar. Kira-kira ini kalau dilihat, ada yang tahu tidak? Menjadi kata apa, hayo? Buku cerita. Ada yang bisa? Buku cerita. Oke, buku cerita. Nanti kalau bisa menjawab, silakan sebutkan nama ya. Misalnya, Hamzah Bu, buku cerita. Oke, betul sekali. Sudah pintar semuanya. Hebat. Selamat. Nah, untuk berikutnya masih ditebak gambar. Coba. Yang bisa langsung sebutnya nama, ya. Rajin belajar. Oke, terima kasih. Dari siapa ini? Sebutkan nama. Rajin belajar. Iya, rajin belajar. Ini kan huruf RA, ra. Kemudian ada gambar jin. Lalu ada gambar orang belajar. Rajin belajar. Ini seperti kalian saat ini ya. Semuanya sedang rajin belajar. Nah, karena kita tentang temanya hidup rukun, kita coba melihat video ini dulu ya. Semuanya tolong dicermati dulu tentang kisah Muhajirin dan Ansor. Siapakah Muhajirin itu? Ada yang tahu? Kalau sahabat itu sahabat Nabi yang ikut berhijrah dari kota Mekah ke Madinah itu namanya Muhajirin. Kemudian kaum Ansor itu orang Madinah, penduduk asli Madinah yang baik. Dan mereka itu hidup rukun bersama. Mari kita lihat ya. Maaf. Baik, dengarkan semua ya. Muhajirin adalah sebutan bagi sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kota Mekah, kemudian melakukan hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Mengapa mereka hijrah, Paman? Mereka berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akibat kezaliman orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah sangat memusuhi
Rasulullah dan tidak pernah berhenti berupaya menyakiti dan menyiksa mereka. Astagfirullah. Sementara kaum Ansor adalah sebutan bagi orang-orang beriman. Menolong kaum Muhajirin. Mereka menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan sukacita, mencukupi kebutuhannya dengan berbagi apa yang mereka punya, makanan, harta benda, dan sebagainya. Semua mereka lakukan semata-mata karena dorongan iman dan rasa persaudaraan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Memang kaum Muhajirin hijrah tanpa membawa apa-apa ya? Ya, Sami. Kaum Muhajirin tidak membawa apa-apa kecuali sekedar bekal yang habis di perjalanan. Bahkan, pakaian pun hanya apa yang mereka pakai. Lalu harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah, bagaimana nasibnya, Paman? Bagi mereka yang memiliki sanak saudara yang baik hati, mungkin masih bisa menitipkannya. Tetapi bagi yang tidak, maka harta bendanya dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Jahat sekali orang-orang kafir Mekah itu. Ya, begitulah keadaan kaum Muhajirin. Mereka dizolimi, diusir dari kampung halamannya dalam keadaan tidak memiliki apapun juga. Namun kesusahan itu mereka terima dengan ikhlas karena rasa cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun orang-orang Ansor itu pun hebat juga ya. Betul sekali, Syamil. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabadikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 yang kira-kira berarti orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman, yaitu Ansor, sebelum atau kedatangan mereka, kaum Muhajirin. Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni Muhajirin. Mereka, kaum Ansor, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kegigiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah yang harus kita teladani, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Jangan saling menyakiti, tetapi harus saling tolong-menolong. Yang memiliki kelebihan, mau berbagi ke saudaranya yang kekurangan. Yang kekurangan harus menjaga dirinya dari meminta-minta. Sampai di sini kalian mengerti? Paham, Ayah? Mengerti, Paman. Kamu, Dok? Iya, sudah paham, Paman. Tidak salah kan, Paman, jika tadi Dodo bilang Syamil dan Anto akan lebih hebat lagi jika mau berbagi uang tersebut ke Dodo. Aduh, masih mencari celah saja kamu, Dok. Iya, kali aja. Memang Dodo mau beli apa sih? Lu nggak mau beli apa-apa kok, Paman. Cuma di dekat pos Mangga tadi ada tukang bakso dan es campur lagi mangkal. Sepertinya enak tuh. Bilang aja minta traktir itu sih. Dodo. Ya sudah, kita semua sama-sama ke sana. Biar ayah yang traktir kalian semua. Setuju? Hore, sangat setuju, Paman. Kalau begitu, kita langsung jalan yuk. Selagi masih ada. Wah, langsung semangat 45 nih. Ya, anak-anak semuanya. Jadi itu tadi cerita tentang sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin tadi rumahnya di mana, anak-anak? Iya, di Mekah. Kemudian kalau sahabat Ansor di Madinah. Ya, karena di Mekah itu lagi tidak aman, maka mereka mengungsi di Madinah. Jadi sahabat Ansor tadi menyelamatkan juga ya, memberi pakaian, memberi makanan pada sahabat-sahabat Muhajirin. Mereka semuanya saling rukun, saling membantu. Nah, jadi hari ini kita belajarnya tentang mengidentifikasi kalimat perintah sesuai melalui tanya jawab ya nanti dengan benar. Lalu kita juga belajar tentang melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan. Ya, coret-coretnya nanti aja. Sekarang kita
melanjutkan dulu ya. Ya. Ya ini tadi Pak Surato minta maaf ya karena belum selesai dan belum pamitan juga karena di sekolahan sedang mati lampu anak-anak. Ya. Ini juga mati lampu, Bu. Oh di sini juga anak-anak. Iya. Semoga baterainya cukup ya nanti. Sampai akhir. Juga, Bu, susah sinyal. Oh iya susah sinyal karena kalau listriknya padam biasanya powernya juga padam ya. Iya. Nah ini perjuangan sekali ya untuk belajar pun kita tetap harus semangat, harus cari tempat-tempat yang banyak sinyal. Jadi kita harus tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Jika ada ya. Nah berikutnya. Anak, coba tadi sudah membaca ini ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ya, ibu menyuruh Udin berbagi dengan teman di sekolah. Jadi kadang-kadang itu kalau di sekolah ada teman yang membawa bekal. Kemudian kalau di sekolah pasti juga berbagi bekal. Terutama kalau waktu pramuka itu hari Sabtu. Nah, ya, siapa yang ingin jadi ibunya? Coba yang mau membacakan. Ya, Mbak Cantika. Kemudian yang jadi Udinnya. Saya. Siapa ini? Sebutkan namanya ya. Faiza. Faiza. Ya, silakan. Mbak Cantika dulu. Bagilah ini ya. Dengan teman-teman Din. Ya, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, sekarang Baik, Bu. ya. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ya, baik Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ayo, Mbak Cantika lagi. Bagi menunjukkan sikap rukun, bahwalah tempat berilmu kembali ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Cantika dan Mas Eza yang sudah membacakan. Lancar juga. Nah, jadi untuk kita semua di percakapan ini kita tahu bahwa berbagi makanan itu termasuk meningkatkan sikap rukun ya. Sikap berbagi, sikap rukun kita pada teman. Dan terutama kita kalau diamanai membawa bekal kan pasti ada tempatnya ya. Tempatnya itu jangan sampai lupa membawa pulang kembali. Kita juga harus tanggung jawab kalau sudah selesai, sudah habis, terus dibawa pulang kembali tempatnya, tempat bekalnya. Nah, kemudian kita belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah, siapa yang hari ini sudah diperintah oleh ayah dan ibunya? Ya. Kalimat perintah ini tidak asing ya bagi kita. Kalimat perintah ini digunakan untuk apa kira-kira? Perintah. Untuk merintah, untuk Menyuruh. iya, menyuruh melakukan sesuatu. Kalian hari ini disuruh melakukan apa, anak-anak? Rumah. Di rumah. Belajar. Suruh belajar. Disuruh apa? Belajar. Kalau sholat duha. Iya, suruh sholat duha, suruh belajar. Terus disuruh apa lagi? Terus tempat tidur. Bereskan tempat tidur. Iya. Itu artinya ayah dan ibu itu sayang terhadap ya. Perintahkan ayah ibu, bu guru, itu semuanya itu untuk kebaikan kalian. Biar suatu saat kalian dewasa itu menjadi kebiasaan yang baik. Iya. Kalau perintah itu mengingatkan ya, Bu. Pinter. Perintah itu mengingatkan. Ojo kalau kita yang diperintah jangan anyel gitu ya, jangan marah ya. Itu artinya merintah itu kita harus taat. Merintah itu artinya kita itu disayang orang tua. Iya.
Nah, kalimat perintah itu bahasanya hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Ya, sopan. Contohnya, nanti dulu contohnya. Nah, ditandai dengan kata awal. Kalimat itu menggunakan kata lah. Misalnya, masuklah, tutuplah, bukalah. Bukalah pintu rumahmu supaya terang. Misalnya gitu. Masuklah ke dalam kelas setelah bel berbunyi. Nah, itu pakai kata lah ya. Dan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru seperti apa? Ya, seperti gebuk ini ya. Pentung. Jadi, ini tanda seru basa Jawane tanda pentung. Ya, contohnya tadi sudah ada yang mengerjakan di rumah. Sekarang kalian yang bisa membacakan nomor 1, kira-kira jawabannya apa ya? Saya. Ya, silakan Mbak Naisa. Titik-titik ke rumah. Allah ke rumah. Setelah keluar rumah. Adzan duhur, ya. Pulanglah ke rumah setelah adzan duhur. Misalnya kamu pas main ke tempat temanmu. Kemudian contoh kalimat perintahnya, pulanglah ke rumah setelah adzan duhur. Terima kasih Mbak Naisa. Lalu berikutnya ada yang mau membacakan lagi? Ya, Mbak Cantika, yuk. Bersihkan papan tulis setelah selesai digunakan. Iya, bersihkanlah papan tulis setelah selesai digunakan, atau bisa juga hapuslah. Ya, beberapa kata bisa digunakan ya, jadi semuanya benar. Bersihkanlah papan tulis setelah selesai digunakan, boleh. Hapuslah papan tulis setelah selesai digunakan, juga boleh. Nomor 3, ya siapa yang mau menjawab? Ya. Sebutkan nama. Siapa ini? Namanya? Kaila. Oke. Mbak Kaila dulu ya, yang lainnya nanti. Yuk nomor 3. Kaila kok ya. Apa jawabannya? Menang. Jawabannya? Berarti Setelah ketika keluar. iya, tutuplah auratmu ketika keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah bagi yang perempuan sebaiknya pakai jilbab ya. Kalau kita ke pasar atau pergi jalan-jalan itu lebih baiknya kalau perempuan memakai jilbab ya. Untuk yang keempat silakan jawab. Mas Eza. Ya, silakan Mas Eza. Setelah keluar rumah. Ya. Copotlah sendalmu setelah Iya, bisa copotlah sandalmu setelah keluar rumah, atau juga bisa aturlah sandalmu setelah keluar rumah. Jadi ditata yang rapi. Rapikanlah juga bisa ya. Ya, sudah bagus. Yang terakhir, siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Valerie. Silakan. Ya. 5 waktu. Oke. Tertiblah bisa. Tadi yang dijawab tadi juga bisa. Tertiblah sholat 5 waktu. Nah, dengan kata-kata lah dan diakhiri tanda seru. Nah, kita lanjut saja ke penjumlahan cara panjang dan pendek. Teman-teman, semangatmu. Oke.
kasih. Kita lanjut saja. Nah, tadi sudah dilihat di paket ya, buku tematik. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 laki-laki dan 117 siswa perempuan. Kalau digambarkan bentuk diagram seperti ini 125. Ini banyak siswa laki-laki, kemudian ada 117, ini siswa perempuan. Jika dijumlah semuanya 230. Ini kalau digunakan cara panjang, mari kita perhatikan. Cara panjang itu berarti 125 yang laki-laki tadi dijabarkan berdasarkan nilai tempatnya ya. Nilai tempatnya ini 1 berarti 100. Kalau ini 20 maka di sini 20. Yang satuannya berarti 5. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Ada 117 tadi ya. Dijabarkan berdasarkan nilai tempatnya. Ditambah 10, ditambah 7. Ya, lalu dikasih garis, dikasih tanda tambah karena ini penjumlahan. Ya, yang kita kerjakan pertama kali itu yang belakang anak-anak. Perhatikan, kalau menjumlahkan itu yang pertama kali dikerjakan yang belakang, yang paling satuan. 5 tambah 7 berapa? 12. 20 tambah 10 berapa? 20 tambah 10? 30. Ya, 100 tambah 100 berapa? 200. Nah, ini kan ada yang puluhan dan satuan. 12-nya ini diuraikan lagi anak-anak. Jadi diuraikan dari tempat puluhan dengan satuan ini dipecah lagi. Jadi 10 ditambah 2. Begitu ya. Jadi 200-nya tetap, 30-nya tetap. Nah, 12-nya ini diuraikan menjadi 2. Coba saya lingkari biar ketahuan. Nah, ini. Jadi 10 tambah 2. Lalu untuk selanjutnya 200 ditambah 30 tambah 10 berapa? 40. Kemudian satuannya 2. Tetap ditulis. Ya, puluhan ditambah puluhan begitu ya. Jadi semuanya yaitu 242. Nah, seperti itu. Cara panjang. Memang nulisnya agak panjang, namanya aja cara panjang. Kemudian yang kedua cara pendek. Nulisnya lebih singkat ya. Jadi tadi siswa laki-laki ditulis sejajar, lurus ke bawah dengan yang siswa perempuan, kemudian dijumlahkan. Ini harus lurus loh ya, tidak boleh melencong. Yang pertama dijumlahkan yaitu yang satuan. 5 tambah 7 berapa? 12. Tulis 2, menyimpan 1. Nah, ini kan 12 itu yang satuan itu ditulis di bawahnya karena ini satuan. Kemudian yang puluhan itu ditaruh di atasnya karena ini puluhan. Jadi ini kelompoknya puluhan. Di tengah ya puluhan kan. Nah, kemudian dijumlahkan 1 tambah 2 3 tambah 1 Nah, kalau sudah ini sudah 1 angka ya sudah. Intinya kalau cara pendek ini harus 1 angka. Misalnya belakang jujul apa lebih menyimpan maka disimpan di depannya gitu. Kemudian yang terakhir 2 tambah 2 hasil 1 tambah 1 hasilnya 2. Itu anak. Nah, untuk menguji kelancarannya, kita coba latihan soalnya dengan cara panjang. Coba, ini berapa? 325.
Ya, 200 uraikan tambah bagaimana? 20 tambah 5. Oke, bagus. Lanjut. 247. Uraikan. 240 ditambah 7. Iya. Iya, betul sekali. Lalu dijumlahkan dari yang belakang ya, Mas. 5 tambah 7 berapa? 12. 20 tambah 40 berapa? 16. 60. 300 tambah 200 berapa? 500. Iya betul, jawabannya seperti ini. Nah, kita uraikan yang ada puluhan dan satuannya. Ini ya. Diuraikan. Jadi berapa ini? 10 ditambah 2. 500-nya tetap, 60-nya tetap. Jadi yang puluhan dan satuan ini diuraikan. Kemudian puluhan dengan puluhan kita jumlahkan. 60 tambah 10 berapa? 70. Berarti jawabannya di sini 500 ditambah 70 ditambah 2. Iya, bagus sekali yang sudah menjawab. Berarti paham ya, 500 tambah 70 tambah 2, hasilnya? 572. Iya, 572. Mas siapa ya ini tadi ya suaranya? Faiza. Mas Haza. Oke, barakallahu fiik. Nah, sekarang yang penjumlahan bersusun pendek. Coba teman-teman amati. Kita kerjakan yang satuan terlebih dahulu. 1 ditambah 9 berapa anak-anak? 10. Ya, yang merupakan satuan angka 1 atau 0 ya? 0. Maka kita tulis 0 menyimpan 1. 10 ya. Tulis nanti di sini tulis 0 menyimpan 1. 1 tambah 4 berapa? 5 tambah 2? 7. Ya, nanti ditulis 7. Kemudian yang paling depan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi semuanya yaitu 470. Alhamdulillah semuanya. Jadi kalian bisa memilih antara cara panjang atau cara pendek. Lebih suka yang mana? Cara panjang atau cara pendek? Cara pendek. Cara pendek. Secara keseluruhan suka cara pendek ya, karena lebih ringkas. Yang penting anak-anak lurus. Penulisannya harus sejajar, lurus. Kalau menceng sedikit nanti bisa menyebabkan bingung dan kekeliruan. Nah, kesimpulan pada hari ini, coba siapa yang mau membacakan? Yang lain yang belum jawab. Ya, sebutkan nama. Sebutkan nama. Siapa? Ya, silakan. Kata di awal kali masuk ini pada yang jumlahan dapat diselesaikan dengan 2 cara panjang dan pendek. Iya, terima kasih Mbak Kia yang sudah membacakan. Barakallahu fiik, sudah lancar sekali ya. Jadi anak-anak, kita hari ini belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah ditandai dengan kata awalnya ada tambahannya lah, kemudian diakhiri dengan tanda
Bukan tanda titik ya. Kalau kemarin kalimat ajakan memakai tanda titik, sekarang kalimat perintah memakai tanda seru. Jadi kalian kalau mengajarkan nanti bisa diperhatikan untuk tanda bacanya dan juga huruf kapitalnya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu penjumlahan dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang tadi bersusun panjang dengan menguraikan nilai tempatnya ya, dari ratusan, kemudian puluhan, dan terakhir satuan. Harus cermat dan teliti. Ada yang ingin disampaikan anak-anak? Mungkin pertanyaan? Tidak ada ya? Semuanya sudah paham ya? Udah. Nah, Udah. kira-kira anak-anak, ini sambil sharing saja. Hari ini manfaatnya belajar itu untuk apa ya? Manfaat belajar dari pagi dia menjadi lebih pintar. Kemudian yang disampaikan Ustadz Surato tadi, kita dianjurkan untuk bersikap apa anak-anak? Jujur ya, karena jujur itu hebat. Jujur itu membawa kebaikan ya, kata Ustadz Surato tadi, jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu insya Allah membawa kita ke surga. Allahumma amin. Jadi utamakan kejujuran ya saat mengerjakan soal ulangan harus jujur. Ya, kalau tidak tahu juga harus jujur. Belum sholat juga harus jujur. Semuanya insya Allah perlu proses. Melatih diri sendiri untuk jujur. Coba anak-anak tirukan Bu Guru. Saya harus jujur. Saya harus jujur. 167, 100. Ya. 49. Ya, mohon maaf. Ini tadi sinyalnya pasti putus ya. Ya, saya ulangi. Anak-anak tirukan Bu Guru. Saya harus jujur. Saya harus tertib. Iya. Nah, untuk evaluasi atau tugasnya tadi sudah dikirim via WhatsApp grup ya. Nanti dikerjakan yang belum, kemudian usahakan dikerjakan mandiri. Jika belum tahu, bertanya pada orang tua dan selesaikan kewajiban hari ini supaya tidak menumpuk. Nah, untuk yang bahasa Indonesia nanti silakan ditulis kalimat titik-titiknya saja. Kemudian yang matematika, kalian hanya memilih 2. Mana yang kalian sukai? Halo, suara Bu Guru bisa terdengar ya? Nah, alhamdulillah. Layarnya sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Ya, mohon maaf, ini tadi sinyalnya kurang stabil, jadi keluar sendiri. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya untuk evaluasinya yang matematika. Nanti soal yang bersusun panjang ini kalian pilih 2 saja. Pilih yang mana? Kemudian yang bersusun pendek, yang 4 ini, di antara 4, kalian boleh pilih 2 saja ya. Jadi yang bersusun panjang 2 yang dikerjakan, yang bersusun pendek juga 2. Itu ada kesulitan anak-anak? Ya, tetap semangat belajar meskipun di rumah, pesan Bu Guru ya. Dan patuhi apa yang menjadi perintah untuk kalian. Nurut sama Bapak Ibu. Ya, kalau suruh mandi,
ya segera mandi, suruh sholat, segera sholat. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Kalian semua memang hebat. Semuanya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, semangat. Tepuk SDIT Nurrohman. S D I B S D I T Nurrohman. Cerdas, terima dan bertakwa. Ya. Selain orang tua yang memerintah, Allah pun juga sering memerintah kita dalam Al-Quran ya. Contohnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu berarti sebuah perintah yang kita dianjurkan untuk melaksanakan. Sebelum kita tutup, coba anak-anak ada yang mau memimpin berdoa. Tadi Mbak Kia ya, terima kasih Mbak Kia. Sekarang ada yang mau Mbak Alika. Oke, Mbak Alika, silakan Mbak Alika. Siap. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, terima kasih ayah bunda yang mendampingi. Jangan lupa ya, setelah ini kalian berterima kasih pada ayah bundanya yang sudah mendampingi kalian belajar ya. Nah, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Guru izin live ya.